Assalamualaikum para kerabat, alhamdulillah ketemu lagi kita di channel Samini Sinau. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, tetap ceria, tetap semangat belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 1. Kali ini kita akan bahas tentang hubungan gaya dan gerak benda. Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat menyajikan hasil percobaan pemanfaatan gaya dan gerak benda serta pengaruhnya pada peristiwa di lingkungan sekitar dengan teliti dan bertanggung jawab. Nah, yuk kita simak cerita Siti berikut ini. Siti dan Lani bermain sepeda di taman dekat tempat tinggal mereka. Siti dan Lani bersyukur karena tempat tinggal mereka dekat dengan taman. Mereka bangga dengan lingkungan taman. Taman bersih, terbebas dari sampah. Saat bersepeda, Siti memboncengkan Lani. Tiba-tiba ban sepeda Siti bocor. Lani pun turun dari boncengan sepeda. Mereka akan membawa sepeda ke bengkel. Siti menuntun sepeda dan Lani mendorong sepeda dari belakang. Sepeda pun bisa bergerak maju. Itulah contoh hubungan gaya dan gerak benda. Bagaimana ya contoh hubungan gaya dan gerak benda yang lainnya? Siti dan Lani mencari bengkel sepeda untuk menambal ban sepeda. Siti merasa lapar. Tiba-tiba terdengar suara ting 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 ting. Di seberang jalan terlihat penjual bakso dorong lewat. Penjual bakso mendorong gerobaknya dan sesekali berhenti untuk membunyikan mangkok sebagai tanda bahwa ada bakso. Siti dan Lani sepakat untuk makan bakso dahulu. Mereka memanggil penjual bakso. Selesai melayani pesanan bakso Siti dan Lani, tukang bakso melanjutkan perjalanannya. Siti dan Lani memperhatikan gerobak bergerak maju karena dorongan tukang bakso. Begitu juga dengan sepeda. Sepeda bergerak maju karena dituntun, didorong, dan dikayuh. Mendorong dan mengayuh merupakan gaya yang dapat menyebabkan gerobak dan sepeda bergerak. Untuk melakukan gaya, kamu perlu tenaga. Bagaimana hubungan gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari, banyak peristiwa yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara gaya dan gerak. Berikut ini beberapa contoh hubungan gaya dan gerak. Yang pertama adalah gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Gambar di atas menunjukkan peristiwa pintu terbuka dan pintu menutup. Dengan adanya gaya berupa dorongan dan tarikan, pintu bergerak membuka dan menutup. Yang kedua, gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Gambar di atas menunjukkan peristiwa bus dari melaju kemudian berhenti. Pada peristiwa itu, Pak supir melakukan gaya dengan menginjak rem bus. Dengan gaya yang dilakukan Pak sopir, bus menjadi lambat, lalu berhenti. Yang ketiga, gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda. Gambar di atas menunjukkan peristiwa perubahan bentuk plastisin. Pada peristiwa itu, anak bermain plastisin dengan melakukan gaya membentuk berbagai bentuk dari plastisin. Dengan gaya yang dilakukan, plastisin menjadi berubah bentuk. Yang keempat adalah gaya mempengaruhi
perubahan arah gerak benda. Gambar tersebut menunjukkan peristiwa perubahan arah gerak bola karena gaya yang diberikan pada bola. Pada peristiwa itu, bola dilambungkan ke atas sehingga bola bergerak ke atas. Kemudian bola dipukul ke depan sehingga bola bergerak ke arah depan. Nah, sekarang yuk kita lakukan percobaan dengan menarik mobil mainan. Jadi, kalian siap-siap melakukan percobaan ini ya, yaitu percobaan menarik mobil mainan. Langkah kegiatannya, siapkan sebuah mobil mainan. Kemudian, ikat bagian depan mobil mainan dengan seutas tali. Lalu, tarik mobil mainan perlahan. Lalu semakin lama semakin cepat. Apakah terdapat perubahan pada mobil mainan yang digerakkan dari lambat ke cepat? Ya, benar. Pasti terdapat perubahan pada mobil mainan yang digerakkan dari lambat ke cepat. Kemudian perubahan apa yang terjadi pada mobil mainan yang digerakkan dari lambat ke cepat? Ya betul, mobil mainan yang digerakkan dari lambat ke cepat, maka terjadi perubahan kecepatan pada gerak mobil mainan. Nah, ketika kamu menarik mobil mainan dari lambat ke cepat dengan gaya, apa kesimpulan yang kamu peroleh dari kegiatan ini? Wah, hebat! Kesimpulannya, gaya dapat memengaruhi kecepatan mobil mainan. Jadi kecepatan gerak mobil mainannya terpengaruh oleh gaya ya. Kemudian sekarang tarik mobil mainan lurus ke depan. Lalu belokkan arah mobil mainan. Nah, apakah terdapat perubahan pada mobil mainan yang ditarik lurus kemudian dibelokkan? Ya, benar sekali. Terdapat perubahan pada mobil mainan yang ditarik lurus, kemudian dibelokkan. Perubahan apa ya yang terjadi pada mobil mainan yang ditarik lurus, kemudian dibelokkan? Coba jelaskan. Ya, terjadi perubahan arah pada gerakan mobil mainan. Mobil mainan digerakkan dari lurus kemudian berubah arah ketika dibelokkan. Jadi, di sini gaya dapat merubah arah gerak benda. Kemudian yang keenam, kamu menarik mobil mainan dari lurus lalu berbelok itu dengan gaya. Apa kesimpulan yang kamu peroleh dari kegiatan ini? Ya, kesimpulannya gaya dapat mempengaruhi arah gerak mobil mainan. Nah, sekarang dari kegiatan tadi kita dapat menyimpulkan bahwa gaya dapat mempengaruhi gerakan benda. Pengaruh gaya terhadap gerakan benda antara lain, gaya dapat mempengaruhi benda diam jadi bergerak. Benda bergerak menjadi diam, benda bergerak lebih cepat dan lebih lambat, dan gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Contoh peristiwa yang menunjukkan gerakan benda akibat gaya adalah bola yang awalnya diam akan bergerak ketika ditendang. Besi yang didekatkan dengan magnet maka akan tertarik dan menempel pada magnet. Biji karambol berubah arah setelah dipukul. Mobil berbelok setelah kemudi diputar ke kanan atau ke kiri. Kiper menepis bola yang diarahkan ke gawang. Nah, demikian tadi pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat.